Perkenalkan, nama saya Riana Gultom. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pandangan saya tentang refleksi. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang memiliki pemikiran yang berfokus pada pendidikan dan pengembangan individu yang bertujuan untuk memajukan masyarakat Indonesia melalui pendidikan yang relevan dengan konteks sosial kultural Indonesia. Kekuatan konteks sosial kultural di daerah Riau yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, keragaman etnis dan kultural. Daerah Riau memiliki keanekaragaman etnis dan budaya seperti Melayu, Minangkabau, Batak, Jawa, dan masih banyak suku-suku lainnya. Tetapi pemikiran Ki Hajar Dewantara menghargai keragaman budaya dan etnis ini, sehingga ini menjadi dasar untuk pengembangan pendidikan yang inklusif dan multikultural di Riau. Yang kedua, bahasa daerah. Bahasa Melayu Riau atau bahasa Riau adalah bahasa yang digunakan secara luas di daerah ini. Akan tetapi, masyarakat di Provinsi Riau tidak semuanya merupakan penutur bahasa Melayu. Ada 4 bahasa daerah lain yang memiliki banyak penutur di daerah Riau, seperti bahasa Banjar, bahasa Batak, bahasa Bugis, dan bahasa Minangkabau. Yang ketiga, keberagaman agama. Di daerah Riau, keberagaman agama tidak menjadi permasalahan di daerah Riau. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa agama yang ada di daerah Riau seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini sejalan dengan konteks sosial kultural Riau yang beragam dari segi agama. Yang keempat, tradisi pendidikan lokal. Riau memiliki tradisi pendidikan lokal yang telah ada sejak zaman Kerajaan Melayu. Dan ini menjadi fondasi untuk pengembangan sistem pendidikan modern yang mencakup nilai-nilai dan kearifan lokal. Selanjutnya, nilai-nilai kehidupan berkeluarga. Budaya keluarga sangat dihormati di daerah Riau. Ki Hajar Dewantara mengedepankan pendidikan sebagai upaya bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk memperkuat pendidikan berbasis masyarakat. Kemudian keterlibatan masyarakat. Ki Hajar Dewantara menganjurkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pendidikan. Dan ini meningkatkan efektivitas pendidikan dan memastikan relevansinya dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Kearifan lokal adalah sikap atau pandangan dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya untuk memberikan kepada komunitas tersebut daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di mana komunitas itu berada. Ciri-ciri kearifan lokal yang pertama adalah dapat bertahan terhadap budaya asing, mengakomodasi unsur budaya asing terhadap budaya asli, mengintegrasi unsur budaya asing ke dalam budaya asli dengan mengambil nilai positif untuk menjadikan satu kesatuan yang utuh dan mempersatukan nilai-nilai yang positif. Dan yang keempat, memberikan arah terhadap perkembangan budaya. Cara pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat kita aplikasikan dengan yang pertama, penghormatan terhadap budaya lokal. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya menghormati dan memahami budaya lokal sebagai landasan pendidikan. Di daerah Riau, mengintegrasikan elemen-elemen budaya Melayu dan kearifan lokal lainnya dalam kurikulum dan metode pengajaran. Ini memungkinkan siswa untuk merasa terhubung dengan identitas budaya mereka sendiri
menghargai sejarah dan tradisi daerah, dan memahami nilai-nilai luhur yang telah ada sejak lama. Yang kedua, bahasa daerah sebagai medium pendidikan. Riau memiliki bahasa Melayu Riau, dan ini digunakan sebagai medium pengajaran. Namun tidak hanya memperkuat identitas bahasa daerah, tetapi juga membantu siswa untuk lebih mendalam dalam memahami nilai-nilai dan budaya lokal. Yang ketiga, pendidikan karakter. Pemikiran Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter memiliki nilai-nilai luhur seperti keramah tamahan, gotong royong, dan rasa hormat terhadap sesama dan alam sekitar. Pendidikan karakter ini membantu siswa menjadi individu yang bertanggung jawab, peduli, dan berkontribusi positif pada masyarakat. Yang keempat, keterlibatan masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai upaya bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Orang tua, pemimpin masyarakat, dan tokoh lokal dapat berperan dalam mendukung pendidikan dan memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal dihormati dan dijaga. Yang kelima, pengembangan kemampuan kritis. Pendidikan dikontekstualkan dengan budaya lokal dapat mengajarkan siswa untuk berpikir kritis untuk menghadapi masalah-masalah yang relevan dalam masyarakat Riau. Sehingga peserta didik dapat berperan dalam memecahkan masalah dan berkontribusi dalam perkembangan nilai-nilai yang positif. Yang ketiga, satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan. Yang pertama, partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan. Dalam pendidikan demokratis Ki Hajar Dewantara, siswa didorong untuk terlibat dalam pengambilan keputusan tentang apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka belajar. Di daerah Riau, kita dapat mencerminkan kearifan lokal yang menghargai proses musyawarah dalam pengambilan keputusan. Siswa dapat diajak untuk berdiskusi dan memberikan masukan tentang materi pembelajaran atau aktivitas ekstrakurikuler yang mereka anggap relevan dengan budaya dan kebutuhan lokal. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Konsep ini mendorong guru untuk menjadikan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, bukan hanya objek pasif. Dalam konteks sosial budaya Riau, guru dapat merancang pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai luhur kearifan lokal, budaya, dan tradisi, sambil membiarkan siswa berpartisipasi aktif dalam penelitian dan mengeksplorasi. Yang ketiga, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Pendidikan demokratis juga mencakup keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan. Di daerah Riau, budaya gotong royong yang kuat mendukung pendidikan di sekolah. Mereka dapat memberikan wawasan tentang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dapat diintegrasikan dalam kurikulum. Yang keempat, kreativitas dan kemajuan. Pendidikan demokratis juga mendorong kreativitas dan kemajuan. Di daerah Riau dapat mengacu pada upaya untuk menggabungkan unsur-unsur tradisional dengan Indonesia modern dalam pembelajaran. Siswa dapat didorong untuk berpikir kritis, berkreasi, dan menciptakan solusi-solusi untuk masalah-masalah lokal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih.